Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zainal Mutakin. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia untuk prodi Manajemen PJJ S1. Dan untuk mata kuliah kali ini yaitu adalah pengantar bisnis. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan terkait analisis bisnis UMKM pengelolaan ikan bandeng khas Kota Semarang, yaitu pada UD Mina Makmur. Untuk yang pertama yaitu adalah terkait profil bisnis. Untuk nama usaha sendiri adalah UD Mina Makmur yang beralamat di Jalan Purwosari 4 nomor 17 Kota Semarang. Untuk pendirinya adalah Ibu Hartini dan tahun berdiri adalah di tahun 1980. Untuk produk atau jasa yang diolah adalah pengolahan produk hasil laut, yaitu seafood, baik yang beku ataupun yang segar. Dalam hal ini tidak dilakukan frozen. Nah, produknya sendiri adalah dari ikan bandeng yang diolah menjadi seperti bandeng presto, bakso ikan, ada pepes bandeng presto, dan otak-otak bandeng. Selanjutnya, untuk sejarah singkatnya, awal berdirinya adalah program kerja PKK dengan ibu di wilayah sekitar beliau. Lalu secara mandiri akhirnya berubah menjadi UD Mina Makmur hingga saat ini. Untuk target konsumennya sendiri, UD Mina Makmur menerapkan dua, yaitu yang pertama adalah B2C atau business to consumer dan B2B atau business to business. Untuk operasional bisnisnya sendiri, kategori usaha yang digunakan oleh UD Mina Makmur adalah produksi dan penjualan barang. Nah, model bisnis ini adalah terintegrasi yang menggabungkan proses produksi dan distribusi. Selanjutnya adalah tujuan bisnis dan fungsi produksi. Untuk yang pertama yaitu tujuan bisnis, usaha ini menjalankan fungsinya secara berorientasi profit, di mana pencapaian laba merupakan tujuan komersil utama yang hendak dicapai serta secara terus-menerus dari periode ke periode berikutnya. Orientasi profit ini mendorong perusahaan untuk secara aktif merancang strategi perusahaan untuk pertumbuhan laba yang berkelanjutan, yang salah satunya melalui rekayasa struktur biaya dengan memotong rantai pasok, yakni mengurangi jumlah perantara dalam arus distribusi dari produsen ke konsumen akhir sehingga nantinya selisih antara harga pokok dan harga jual dapat diperlebar secara signifikan. Selanjutnya untuk fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri untuk UD Mina Makmur yaitu adalah pengolahan ikan bandeng menjadi produk jadi, yaitu yang pertama ada bandeng presto, yang kedua ada otak-otak bandeng presto, yang ketiga ada pepes bandeng presto, dan lain sebagainya. Dalam fungsi produksinya juga UD Mina Makmur tergolong sudah matang untuk skala UMKM karena sudah mengadopsi standar industri secara formal seperti HACCP untuk pengendalian titik kritis bahaya pangan maksudnya, lalu ada SNI sebagai jaminan mutu nasional, selanjutnya ada sertifikasi halal dan BPOM untuk memperluas kepercayaan publik terhadap produk UD Mina Makmur. Selanjutnya mereka juga menerapkan prinsip alur higienis searah atau non cross contamination line yang memisahkan antara bahan mentah dengan produk jadi, sehingga penggunaan mesin-mesin modern ini dapat menunjang non cross contamination line tersebut. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Nah, untuk UD Mina Makmur sendiri terdapat dua segmentasi pasar, yaitu B2C atau business to consumer, dan satunya lagi adalah B2B, business to business. Untuk yang pertama yaitu B2C,
Target utamanya adalah ibu rumah tangga atau masyarakat lokal Semarang maupun wisatawan, penjualan langsung atau delivery order, sehingga arus kas harian itu lebih cepat dan lebih liquid. Yang kedua adalah B2B, ini eh, produk dari Udemina Makmur didistribusikan atau dikonsinyasikan dengan eh, pemilik bisnis yang lain, yaitu seperti warung makan dan restoran seafood ataupun restoran frozen food di Semarang atau sekitarnya. Lalu untuk sistemnya adalah sistem grosir dan konsinyasi. Dalam praktiknya hal ini juga dibutuhkan volume yang besar untuk produk yang di reseller tersebut, sehingga siklus dari pembayaran itu bersifat lebih panjang. Selanjutnya ada fungsi keuangan dasar. Dari yang sebelumnya kita bahas, yaitu adalah B2C, yaitu untuk kas harian, lalu ada B2B untuk volume besar yang dengan siklus pembayaran yang lebih panjang, lalu ada konsinyasi, yaitu piutang yang tertunda, yaitu adalah kerjasama antara UD Makmur dengan mitra dagangnya. Meski secara tidak langsung Udemina Makmur memiliki laporan keuangan yang eksplisit dalam dokumennya, pola finansial dapat ditelaah dari struktur operasionalnya. Yang pertama adalah segmen B2C, yaitu untuk menghasilkan arus kas harian yang lebih cepat dan liquid. Sementara untuk segmen B2B sendiri memberi volume penjualan besar namun dengan siklus yang lebih panjang. Selanjutnya ada sistem konsinyasi yang menciptakan pola piutang tertunda yang perlu dikelola secara disiplin oleh Udemina Makmur itu sendiri. Selanjutnya, persoalan pencatatan keuangan itu yang belum terstruktur sejalan dengan yang saya temukan sebagian besar pelaku usaha UMKM, yaitu hanya melakukan tahap awal dari siklus akuntansi, yakni mengumpulkan bukti transaksi dan mencatat transaksi yang terjadi tanpa melanjutkan ke penyusunan laporan keuangan yang secara komprehensif. Para pelaku usaha umumnya memang beranggapan bahwa pencatatan sederhana sudah cukup untuk menentukan laba, sehingga aspek dalam pengelolaan piutang dari sistem konsinyasi maupun perencanaan kebutuhan modal secara antisipatif saja. Selanjutnya adalah nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah transformasi bahan baku menjadi produk olahan merupakan inti keunggulan kompetitif dari usaha ini, yaitu Udemina Makmur. Pengolahan ikan bandeng memiliki potensi ekonomi tinggi justru karena mampu menciptakan nilai di hulu sekaligus hilir rantai produksi dari penanganan bahan baku segar hingga produk siap konsumsi yang terdistribusi ke berbagai segmen pasar. Yang kedua, integrasi rantai nilai. Nah, untuk poin ini adalah bertujuan untuk memperkuat posisi usaha dalam menghadapi volatilitas permintaan. Diversifikasi kanal penjualan semacam ini sejalan dengan prinsip penyebaran risiko pendapatan yang dianjurkan dalam literatur manajemen UMKM, di mana ketergantungan pada satu segmen pasar tunggal kerap menjadi sumber kerentanan usaha kecil. Untuk poin keempat dan kelima ini ada pada frozen food dan sertifikasi yang merepresentasikan barrier to entry yang tidak mudah direplikasi oleh kompetitor. Karakteristik produk beku memperpanjang produk itu sendiri dari segi umur, sekaligus untuk membuka peluang distribusi ke wilayah yang lebih luas tanpa bergantung pada kecepatan logistik. Di sisi lain,
kepemilikan sertifikasi HACCP, SNI, Halal, dan BPOM secara bersamaan dapat menempatkan usaha Udemina Makmur ini pada level kepercayaan konsumen dan mitra bisnis yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah prospek dan rekomendasi strategis. Yang pertama adalah diversifikasi rantai pasok hulu. Nah, untuk hal ini melalui perluasan kemitraan dengan pemilik tambak lintas daerah melalui skema kontrak farming untuk memastikan bahwa pasokan lebih terprediksi. Dalam hal ini, saran bahwa efisiensi rantai pasok ikan bandeng dapat ditingkatkan melalui diversifikasi sumber pasokan dan penguatan kemitraan dengan berbagai kelompok tambak dari berbagai daerah guna mengantisipasi kelangkaan bahan di lokal tempat Udemina Makmur itu sendiri. Yang kedua adalah penguatan konten digital yang lebih strategis melalui kolaborasi dengan konten kreator lokal, optimalisasi profil Google Maps atau Google Business, serta konten video pendek di TikTok, Instagram, ataupun Reels. Hal ini dapat dikombinasikan agar orientasi pasar yang kuat dengan memanfaatkan media sosial secara aktif dapat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja penjualan dari Udemina Makmur itu sendiri. Yang ketiga, digitalisasi pencatatan keuangan dan stok melalui penggunaan aplikasi pembukuan sederhana untuk memantau arus kas dari dua segmen baik B2C maupun B2B, sekaligus untuk memantau stok konsinyasi secara real time. Hal ini membuat Udemina Makmur bahwa literasi keuangan dan pencatatan yang akurat dapat menjadi prasyarat utama UMKM untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dari bahan baku. Yang keempat adalah branding, sertifikasi, dan sejarah. Eksploitasi branding berbasis sertifikasi dan sejarah dengan mengangkat narasi 45 tahun, bersertifikasi HACCP, SNI, Halal, dan BPOM merupakan aset branding yang kuat, otentik, dan sulit untuk ditiru untuk pelaku usaha yang lainnya. Sertifikasi resmi dan identitas produk yang khas merupakan keunggulan kompetitif yang paling sulit untuk direplikasi oleh kompetitor baru, sekaligus menjadi syarat utama untuk menembus pasar modern seperti retail dan distribusi lintas daerah. Yang kelima adalah inovasi kemasan dan produk vakum. Inovasi kemasan dan varian produk melalui pengembangan kemasan vakum yang lebih tahan lama dan praktis untuk segmen oleh-oleh, ditambah variasi rasa atau ukuran porsi menyasar kebutuhan konsumen yang lebih beragam. Hal ini akan menarik dan fungsional secara signifikan, dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama pada segmen wisatawan yang mencari oleh-oleh praktis namun tetap berkualitas. Secara keseluruhan, kelima rekomendasi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dalam sebuah kerangka pengembangan yang koheren. Nah, penguatan rantai pasok menjamin ketersediaan bahan baku untuk mendukung inovasi produk, digitalisasi keuangan menyediakan data yang dibutuhkan untuk keputusan investasi pada konten digital dan kemasan, sementara branding berbasis sertifikasi dan sejarah menjadi payung narasi untuk menyatukan upaya pemasaran yang lebih signifikan. Demikian presentasi atau penjelasan dari hasil penilaian dari UMKM Udemina Makmur. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.